Hai, Nadia Alsari di sini. Dan hari ini aku pingin ngomongin yang lain. Sekitar tahun 2009, kita semua dihebohkan dengan kemunculan ayah termuda dari Inggris. Ya, ayah termuda karena saat itu dia baru berusia 13 tahun ketika resmi menjadi seorang ayah. Namanya Elfie Patten. Cerita berawal ketika Elfie ini berkenalan dengan seorang cewek yang waktu itu usianya 14 tahun. Kalau Elfie ini masih anak-anak, cewek ini udah ABG ya. Mereka kenalan dan si Chantel ini tinggal juga satu kompleks dengan Elfie di Lower Dicker, Inggris. Singkat cerita, Elfie dan Chantel ini akhirnya berteman dekat dan bersahabat. Kemudian seperti umumnya sepasang sahabat, mereka juga main bareng, ngegame bareng, main komputer bareng, ngerjain tugas bareng. Sampai akhirnya, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dulu, subscribe juga, dan hit the notification bell. Dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar biar aku tahu siapa aja yang udah mengunjungi video ini. 4 bulan kemudian ketika si Elfie main ke rumahnya Chantel memberitahukan sesuatu yang bikin Elfie seakan dunianya runtuh. Chantel waktu itu berkata, "Elfie, aku hamil dan ini adalah anakmu." Seperti dunianya runtuh, Elfie waktu itu shock banget dan merasa dunia seakan berbalik 180 derajat buat dia. Dia stres, terkejut, shock, gak tahu harus berbuat apa. Chantel meminta Elfie untuk merahasiakan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tua mereka. Jadi yang tahu tentang kehamilan si Chantel, ya mereka berdua ini, Elfie dan Chantel. Elfie yang baru berusia 12 tahun saat itu gak tahu harus berbuat apa selain menerima kenyataan ini. Sebelumnya kedua orang tua mereka juga gak menaruh curiga karena Elfie di awal perkenalan juga tidak menunjukkan ketertarikan khusus pada Chantel. Ya biasa aja kayak sahabat aja, main bareng, hangout bareng, ngegame di komputer bareng, kayak gitu-gitu. Maka orang tua mereka berdua juga gak curiga ketika mereka ngegame di kamar, ngerjain tugas di kamar. Oke, singkat cerita, walaupun Elfie ini gak ada bayangan sedikit pun gimana menjadi seorang ayah, tapi dia berusaha untuk memikul tanggung jawabnya. Dia nemenin Chantel ke dokter, nemenin periksa, dan menemani hari-hari Chantel selama kehamilannya. Oke, singkat cerita, sebulan sebelum persalinan Chantel, akhirnya kedua orang tua mereka tahu akan hal ini. Hingga akhirnya Chantel melahirkan seorang anak perempuan, dan Elfie pun sangat menyayangi anak ini, walaupun sebenarnya dia juga nggak tahu di usia 13 tahun, yang kala itu dia sudah menginjak usia 13 tahun ya, itu nggak tahu harus berbuat apa. Jadi ayah itu seperti apa, harus apa, dia nggak ada bayangan sama sekali. But he's trying his best. Jadi dia tetap berusaha yang terbaik. Dia mencintai anaknya, dia gantiin popok anaknya, bikinin susu, menggendong anaknya. Pokoknya dia sayang banget lah sama anaknya. Walaupun kita tahu sendiri kalau dari gambarnya kelihatan banget kayaknya mukanya Elfie ini agak depresi, agak stres gitu ya. Karena di usia segitu ketika teman-temannya lagi enak-enakan main game, main futsal bareng teman-temannya, hangout kemana, dia malah nggak bisa, dia harus fokus ke anaknya. Jadi sejak itu Elfie memutuskan untuk gak lagi hangout bareng teman-temannya, dia gak bisa lagi main-main game karena dia fokus ke bayinya. Menjadi ayah termuda di Inggris, tentu saja media Inggris menjadi heboh banget dan semuanya pada pingin wawancara sama Elfie, mencari tahu keberadaan Elfie dan lain sebagainya. Elfie sebagai seorang individu atau seorang anak yang baru berusia 13 tahun, memikul tanggung jawab sebagai ayah dan mendapat perlakuan seperti itu, stigma sebagai ayah termuda, tentu saja dunianya berubah 180 derajat. Dia yang awalnya sekolah dengan normal seperti anak-anak lain, akhirnya harus putus sekolah dan harus melakukan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dalam suatu wawancara, Elfie berkata bahwa dia akan berusaha keras, dia akan bekerja keras untuk menghidupi putrinya itu. Dan setelah kabar ini heboh banget, gak hanya di Inggris tapi juga di dunia, ujuk-ujuk ternyata ada 7 cowok yang mengaku sebagai ayah dari anaknya Chantel. Wow! Bahkan 2 orang dari mereka ini bersikeras mengaku bahwa mereka adalah ayah biologis dari anaknya Chantel ini. Dan kebetulan juga satu anak laki-laki dari 2 orang yang bersikeras tadi, itu memang wajahnya ya bisa dibilang mirip lah sama wajah bayinya Chantel. Elfie yang mendengar kabar bahwa 7 cowok ini mengaku sebagai ayah dari anaknya Chantel pun marah sekali dan berkata bahwa mereka bukan ayah dari anaknya Chantel. Akulah ayahnya, karena selama 2 tahun Chantel dekat dengan aku saja. Jadi bisa dipastikan bahwa akulah ayahnya, ayah dari anak itu.
Kebetulan ketujuh cowok yang ngaku sebagai ayah dari anak Chantel ini usianya semuanya di atas Chantel, jadi usia remaja gitu ya. Hanya Alfie lah yang berusia 13 tahun, masih anak-anak. Nah, karena kabar yang semakin gak jelas kayak gini, desas-desus siapa ayah sebenarnya dari anaknya Chantel, akhirnya si ibu dari Alfie ini nyuruh Alfie untuk tes DNA aja lah, biar tahu sebenarnya kayak gimana. Dan Alfie pun mengamini. Alfie akhirnya melakukan tes DNA dengan bayi. Hasilnya, betul sekali, Alfie bukanlah anak biologis dari anaknya Chantel. Artinya Alfie bukan ayah kandungnya. Dan artinya lagi bahwa ada orang lain yang memang ayah kandung dari anaknya Chantel. Ternyata ayah kandungnya adalah salah satu dari yang tadi bersikeras banget menjadi ayah dari anaknya Chantel. Namanya Tyler Baker. Usianya 1 tahun lebih tua daripada Chantel, umur 15 tahun. Mendengar kabar itu, Alfie sedih sekali, shock. Dia sedih bukan main karena dia sudah mulai mencintai anaknya kan, sudah bertanggung jawab juga sebagai seorang ayah. Tapi ternyata dia merasa ditipu, merasa diinjak-injak harga dirinya. Sampai dia memutuskan untuk nggak mau keluar rumah. Sementara itu, Tyler Baker, si ayah kandung dari anaknya Chantel, ini juga kaget dan shock. Tahu bahwa dia adalah ayah sebenarnya. Wah, ternyata aku ayahnya. Dan setelah tahu bahwa Alfie ini bukan ayah biologis dari anaknya Chantel, akhirnya keluarga Chantel pindah dan hilang entah kemana. Alfie sejak saat itu tidak bisa lagi melihat bayinya, yang memang bukan anaknya dia sih sebenarnya ya. Alfie sudah putus sekolah, sedih, shock. Belum lagi stigma masyarakat yang masih melekat pada dirinya bahwa dia adalah ayah termuda. Walaupun nyatanya setelah ada tes DNA, bukan dia ayahnya. Tapi tetap saja pandangan masyarakat menganggap bahwa dialah ayah termuda karena kabar yang sudah kadung booming tadi. Sementara itu si ayah biologisnya Tyler Baker ini juga sangat menyesal atas kejadian yang menimpanya. Dia bahkan bilang di salah satu wawancara bahwa dia berharap dulu nggak ketemu deh sama Chantel, karena sejak saat itu dia menjadi bahan olok-olokan teman-temannya di sekolah, menjadi bahan candaan, ayah termuda dan lain sebagainya. Maka dia juga ngerasa nggak nyaman dengan hal itu. Kisahnya berakhir sampai sini? Ternyata nggak, pemirsa. Masih ada lanjutannya. Karena belakangan tersiar kabar bahwa sebenarnya semua peristiwa ini sudah disetting. Loh, maksudnya gimana? Bukan, Alfie ini adalah korban di sini. Jadi Alfie ini adalah korban dari settingan Chantel dan orang tuanya. Dapat kabar ini dari mana? Jadi salah satu teman dari orang tuanya Chantel, kemudian orang ini bercerita ke media bahwa sebenarnya orang tua Chantel dari awal ini tahu kalau Chantel itu pacaran sama banyak cowok, kalau Chantel hamil, dan mereka kemudian yang menyeting kalau Alfie lah yang akan jadi ayahnya. Padahal tahu ayah sebenarnya bukan Alfie. Kenapa memilih Alfie sebagai ayahnya? Karena Alfie ini baru berusia 12 tahun, masih usia anak-anak. Tentu media Inggris akan heboh dengan kabar ayah termuda berusia 12 tahun ini. Dan keluarga Chantel bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Alfie yang baru berusia 12 tahun masih bocah ingusan, tentu saja nggak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. Dengan cara menjual kisah putrinya ini ke media, orang tua Chantel ini mendapatkan banyak keuntungan. Sementara seorang bocah berumur 13 tahun harus kehilangan masa depannya karena mengalami perubahan hidup yang begitu drastis di kehidupannya. Dari yang semula anak sekolah yang ceria seperti umumnya anak-anak lain, harus menjadi seorang ayah, harus mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, padahal itu semua hanya rekayasa. Dan Alfie juga mengatakan kepada media, jangan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hal itu benar-benar menghancurkan hidupnya, menghancurkan masa depannya juga. Dan bahkan dari kabar terbaru yang aku baca, si Alfie yang sudah putus sekolah dan pengangguran ini harus berurusan dengan hukum karena dia mabuk dan menganiaya orang, ngamuk-ngamuk lah di jalanan. Bahkan selama ini dia hanya mengandalkan uang dari pemerintah untuk bertahan hidup. Tapi yang paling disesalkan oleh Alfie adalah walaupun akhirnya terbukti bahwa dia bukanlah ayah kandung dari anaknya Chantel, tapi tetap stigma masyarakat itu memandang bahwa dialah ayah termuda itu. Label sebagai ayah termuda tetap nggak bisa disingkirkan. Yang baik-baik, silakan diserap dari video ini, tapi yang jelek-jelek please jangan dilakukan. Walaupun pengalaman adalah guru terbaik, tapi kita nggak harus mengalami dulu kok untuk mendapatkan sebuah pelajaran. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, seperti pengalaman Alfie tadi. Oke, cukup sekian deh di ngomongin yang lain kali ini. Thanks for watching, thanks for subscribing too. And I'll see you next time. Bye.